Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITV, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression Skill 18. Pada kali ini, pada skill ini, kita bakalan fokus ngebahas dan latihan soal terkait invert the subject and verb with conditionals. Nah, pada skill sebelumnya, dari skill 15, 16, 17, yaitu kita udah bahas namanya inverted sentence, atau kalimat yang ditukar antara posisi subjek dan verb-nya ya. Nah, skill 18 masih tetap ngebahas inverted sentence, tapi sebelumnya mungkin inverted sentence-nya dengan question word, kemudian ada place expression, terus juga ada negative. Sekarang kita belajar inverted sentence dengan conditionals ya, conditionals atau kalimat pengandaian yang ciri-cirinya pakai if ya. If. Nah, ternyata conditional itu bisa juga di inverted selain negative. Kemudian ada place expression. Nah, itu bisa di invert dan question word yang di inverted, tapi conditionals juga bisa di inverted ya. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita lanjut saja ke materinya, ke slide berikutnya. Ya, inverted sentence itu sekilas ya, inverted sentence itu posisi subjek dan verb-nya ditukar ya. Biasanya kita menemukan kalimat itu subjek dan verb ya, karena dia inverted sentence, berubah posisinya dari verb menjadi subjek. Jadi verb terlebih dahulu baru subjek ya kalau inverted sentence. Nah, kita bakal fokus pada skill ini, yaitu berkaitan dengan inverted sentence yang berkaitan dengan conditional ya. Oke, kita bahas dulu, kita baca pembahasannya di sini. Certain conditional sentences using had, should, or were may be inverted. Jadi beberapa kalimat conditional, tapi tidak semua ya, tertentu, kalimat conditional tertentu yang menggunakan had, ini diingat ya, should ataupun were, itu bisa saja di-inverted ya. Jadi tidak semua conditional sentences itu bisa di-invert. Yang menggunakan had, nih ya, menggunakan had, should, dan were, ya, yang mungkin saja di-inverted. Nah, biar lebih paham, kita lihat contohnya di sini. Contoh pertama, if he had taken more time, the result would have been better. Nah, di sini udah kelihatan ya, di sini ada conditional sentence-nya. Penggunaan if itu menunjukkan kalimat itu kalimat conditionals. If he had taken more time, the result would have been better. Nah, tadi conditional yang memiliki menggunakan had, should, dan were. Di sini kita punya had ya. Nah, berarti had ini termasuk ke dalam conditional sentence yang mungkin saja bisa di-inverted ya. Nah, ini bisa di-inverted ya. Inverted seperti apa? Menjadi kalimat seperti apa ketika di-inverted? Kita lihat nih yang di bawahnya. Bentuk invertednya. Had he taken more time, the result would have been better. Would have been better ya. Jadi yang kalimat kedua ini adalah bentuk yang telah di-inverted atau diputar posisinya. Jadi di sini kita punya had ditukar posisinya menjadi di depan subjek. Jadi ini verb-nya, atau kita sebut juga auxiliary, kata kerja bantu. Auxiliary-nya kita namakan auxiliary, di sini subjek, dan di sini verb. If-nya mana? If-nya dibuang ya. Ingat, kalau conditional sentence yang telah di-inverted, if-nya dihilangkan ya. Jadi, dia diputar, had he taken more time, the result would have been better. Nah, ini merupakan kalimat conditional walaupun tidak punya kata if di dalam kalimat ini ya. Nah, kalau kita bandingkan yang sebelum di-inverted nih ya, kita masih punya if, kemudian ada subjek di sini. Kita punya auxiliary di sini, dan kita punya kata kerja utamanya, main verb-nya di sini ya. Nah, ketika dia mengalami invert di-invert, maka posisi
auxiliary-nya itu pindah ke depan sini, subjeknya tetap, taken-nya tetap juga setelah subjeknya ya. Tapi posisi auxiliary-nya diputar ke depan subjek ya. Agak sedikit berbeda. Oke, kita lihat contoh lain biar lebih paham lagi. Oke, I would help you if I were in a position to help. Nah, di sini kita punya if lagi, berarti ini conditional sentence ya. Nah, kita ketemu kata were. Were ini masuk ke conditional sentence yang bisa di-inverted. Nah, kita punya were di sini, berarti bisa kalimat ini di-inverted ya. Oke, ini bentuk kalimat conditional yang belum di-inverted atau tidak di-inverted ya. Nah, kalau yang ini, kita lihat bentuk inverted-nya yang kedua ya. I would help you were I in a position to help. Jadi, di sini kita punya were-nya ini kita putar di depan subjek, if-nya dibuang ya. Jadi, were-nya ini disebut auxiliary atau disebut kata kerja boleh juga sih. Oke, kata kerja juga boleh auxiliary atau verb ya. Nah, di sini subjeknya. Beda ya. Kalau di sini tadi yang di kalimat sebelum di inverted itu dia auxiliary-nya di depan subjek. Ini subjeknya ya. Oke. Bisa dilihat perbedaannya dan ingat if-nya sudah tidak ada lagi. Oke, ini sama kalimat inverted memiliki makna yang sama dengan yang sebelumnya, namun bentuknya yang berbeda. Yang ini di-inverted, yang ini tidak di-inverted. Tapi secara makna mereka memiliki makna yang sama. Oke, kita lihat ke berikutnya ya. If you should arrive before 6, just give me a call. Nah, di sini juga kita punya should. Should tadi termasuk ya, termasuk conditional sentence yang bisa di-inverted ya. Nah, jadi kita invert nih. Kita invert berarti should-nya diletakkan di depan subjeknya ya. Subjeknya di sini ada you, dan if-nya if-nya dihilangkan ya, dan ini verb-nya. Oke, jadi diputar posisinya, kita punya auxiliary di depannya. Oke, should you-nya sebagai subjek, and then arrive before 6, arrive-nya di sini sebagai verb, just give me a call ya. Should ditukar ke depan subjek, and then arrive. Should you arrive before 6, just give me a call. Jadi, ini secara makna, dua kalimat ini memiliki makna yang sama, cuman yang membedakan kalau yang pertama ini, yang pertama ini, dia tidak di-invert. Kalau yang ini dia di-invert ya. Oke, kita lihat pembahasan berikutnya biar lebih paham lagi ya. Oke, kita sudah punya sebuah tabel di sini terkait inverted subject and verb with conditionals. Nah, kita bahas lebih detail lagi ya. Jadi tadi ada 3 yang bisa di-inverted kalau konteksnya kalimat conditional. Yang pertama had, kemudian should, dengan were ya. Ingat ya, 3 kata ini kalau dia kalimat conditionals bisa saja mengalami inversion atau inverted atau di-invert ya. Oke, when the verb in the conditional clause is had, should, or were, it is possible to omit if and invert the subject and verb. Jadi ketika verbnya dalam conditional clause atau klausa conditionalnya itu adalah had, should, ataupun were, mungkin sekali untuk membuang if-nya, dibuang ya, dan menginvert atau menukar posisi subjek dan verbnya ya. Oke, seperti apa itu? Jadi ini ya, kita punya omitted if. Maksudnya apa omitted if? Omitted if itu adalah if yang telah dihilangkan. Di sini ada V atau disebut verb, di sini ada subject. Jadi kita tukar posisinya ya. Were he here, he would have. Nah, pada aslinya mungkin kalimatnya seperti ini, kalimat aslinya. If he were here, Oke. Oke, kita batas klausa conditionalnya aja. Oke, ini here ya. Oke, here. Oke. If he were here,
he would have ya. Jadi karena dia mengalami inversion atau di invert, if-nya dibuang, were-nya ditukar ke depan. Oke, jadi were he here? Ya betul ya, were he here, he would have. Begitu ya. Kita lanjut berikutnya, di sini ada penjelasannya. It is also possible to keep if. Nah, jadi mungkin juga untuk tetap mempertahankan if-nya, then the subject and verb are not inverted. Kemudian subjek dan verb-nya tidak di-invert atau tidak ditukar posisinya. Boleh juga ya, seperti ini. If he were here, he would have. Nih ya, kalimat saya tadi ya. If he were here, he would have. Jadi seperti itu mungkin juga, nggak masalah mau seperti itu. Jadi sebenarnya ini lebih ke pilihan ya, choice ya, mau invert atau tidak invert juga nggak masalah, maknanya juga sama. Tapi kita harus belajar apabila kita menemukan kalimat dalam bentuk conditional yang telah di-invert, kita paham artinya dan bisa menjawab soalnya tentunya dalam konteks TOEFL ITP ya. Oke, kita lanjut ya ke contoh pertanyaan yang mungkin saja muncul seperti apa ya bentuknya, yang mempertanyakan tentang inverted sentence with conditionals. Oke, kita punya soal di sini seperti biasa, ada kalimat rumpang, kita baca dulu. The report would have been accepted in checking its accuracy. Jadi ini masih kosong ya. Di sini bisa aja apa aja yang muncul di sini ya. Di sini kita identifikasi, kita punya the report sebagai subjek, would have been ini punya auxiliary ya. Kita nge-apply ini auxiliary, di sini ada main verb-nya. Kemungkinan sih ini adalah multiple, kita sebut multiple clausa atau clausa yang mempunyai lebih dari satu kalimat yang mempunyai lebih dari satu klausa ya. Jadi di sini mungkin saja ada subjek lagi dan ada verb lagi di sini ya. Dan yang pasti ada konektor. Oke. Konektor. If itu termasuk konektor ya. Oke. Number one, kita lihat pilihannya yang A, if more care. Nah, if ini bisa jadi konektor, mungkin saja bisa, tapi more care ini tidak bisa jadi subjek dan verb. Oke, dia hanya bisa mungkin subjek atau mungkin bisa verb. Dia tidak bisa ya, more itu tidak bisa jadi subjek sendiri. Anggaplah dia keduanya more care. Itu pun masih subjek saja, verbnya tidak ada. Sedangkan kita butuh juga verbnya ya. Kita lihat ya, jadi pilihan A salah ya. Kita lihat yang B. More care had been taken. Ini mungkin saja benar ya. Kita tahan dulu yang pilihan B. Had taken more care. Had taken more care. Di sini kita punya verb ya, had taken, dan di sini kita punya subject. Oke, more care, ini subject. Oke, mungkin saja ya jawabannya ini. Oke, kita yang C tidak mungkin jawabannya. Kalaupun ini kalimat inverted, dia taken-nya ini harus diletakkan di sini. Main verb-nya itu harusnya di sini. Oke, main verb-nya harus di sini, tapi auxiliary-nya had memang harus di depan, tapi taken-nya harus ditaruh di belakang. Jadi gini, had more care taken. Jadi ini secara pola salah ya. Kalaupun dia inverted, kalimat inverted, taken-nya harus diletakkan di belakang, had-nya yang di depan subjek ya, cukup had saja. Jadi ini incorrect sentence, not a correct sentence. Not a correct option ya, bukan opsi yang benar kan. Oke, kita lihat yang D. Oke, kalau kita lihat yang D ini sesuai dengan pola yang kita harapkan pada C tadi ya, had-nya di depan. Ini disebut auxiliary. Kemudian ada more care, dia sebagai subjek, been taken itu sebagai verb-nya. Kenapa harus ada been? Karena ini kalimat pasif ya. Ini kalimat pasif karena more care telah diambil atau care itu kayak perawatan yang lebih
telah diambil, bukan perawatan lebih mengambil, tapi perawatan itu diambil ya. Ini kalimat pasif, jadi harus ada to be-nya, been taken. Ini kalimat yang benar ya. Nah, kalau yang B, kita tadi belum bahas yang B ya. Yang B ini dia tidak ada, dia benar, dia bisa saja benar nih kalimat kalau ada if-nya. Oke, ada if-nya di sini. If ada konektornya. Sayang di sini tidak ada konektor ya. Dia salah kenapa? Karena tidak ada konektor. Kok yang D benar walaupun tidak ada konektornya, tidak ada if di sini? Ya, dia benar walaupun tidak ada konektor karena dia merupakan kalimat inverted. Jadi, konektornya dihilangkan ya. Jadi, yang paling benar adalah D. Jadi, kalimatnya berbunyinya seperti ini. The report would have been accepted had more care been taken in checking its accuracy. Gitu ya. Baiklah, kita lanjut ke soal biar lebih paham. Latihan di sini ya. Kita ada exercise 18. Oke, circle the conditionals. Jadi tandain mana conditionalnya, lingkarin. Kemudian tandain juga mana subject dan verb, dan tandain kalimatnya dengan kalau benar dengan C, kalau salah dengan I ya. Oke, kita baca dulu soal nomor pertama. Were neighbors a bit more friendly, it would be somewhat easier to get to know them. Oke, di sini kita punya were. Were itu termasuk yang bisa di-inverted ya, kalimat kondisional yang bisa di-inverted. Jadi, kita bisa simpulkan ini adalah kalimat inverted ya. Jadi, ini conditional sentence-nya, kita tandain conditional. Oke, kita tandai dengan C aja ya, conditional. C, conditional. Di sini kita punya were. Ini adalah verb atau auxiliary. Boleh tandanya auxiliary atau boleh ditambahkan verb juga nggak apa-apa. Karena kalau dia sebenarnya kata kerja bantu atau to be ya, sekaligus menjadi verb juga. Oke, di sini ada subject ya, kita punya subject. Sudah betul ya, dia ditaruh di depan, ini subjectnya, ini kalimat invertednya, if-nya tidak ada. Oke, were our neighbors a bit more friendly, it would be somewhat easier to get to know them. Oke, artinya jika lingkungan atau tetangga kita lebih sedikit bersahabat, itu mungkin agak lebih mudah untuk mengenal mereka ya. Jadi ini sebenarnya punya if, tapi karena di inverted if-nya dihilang, dan ini were-nya atau verb-nya di depan subject-nya mendahului. Jadi this one is correct sentence. Let's see number 2 here. Okay, number 2. There are plenty of blankets in the closets if should you get cold during the night. Nah, di sini udah ketemu ya, kita ada conditional sentence. Nah, kita tandain conditionalnya dengan C. Oke. Tapi kalau dia invert, dia if-nya harus dibuang. Oke, kenapa masih ada if? Harusnya if-nya tidak ada ya. Ini masih ada. Oke, kalau if-nya tidak ada ini, should you get cold during the night? Ini udah benar kalimatnya. Tapi salahnya if-nya masih ada. Kecuali dia nggak mau di-invert. Nggak apa-apa if-nya ada, tapi should-nya nggak di situ letaknya. Di sini letaknya. Oke, if you should get cold during the night. Begitu ya. Jadi ini bingung. Ini mau di-inverted atau nggak mau di-inverted. Karena if-nya masih ada. Kalaupun nggak ada, kalau nggak di-inverted pun juga, should-nya juga posisinya salah. Oke. Ini jadi kita simpulkan kalimat yang incorrect. If-nya masih ada ya, harusnya if-nya tidak ada. Kalau udah di-inverted, if-nya hilang. Oke, kita lanjut ke number 3. Oke. Has he enough vacation days left this year? He will take 2 full weeks off. Ini off ya, off in December. Oke. Di sini has, kita tahu tadi apa aja yang bisa pakai di inverted itu ada 3 kan, diingat lagi, itu had ya, jangan lupa, should, dan were. Nah, kita punya has di sini, dia tidak bisa di inverted, sedangkan ini adalah bentuk kalimat inverted subject dan ini verb-nya. Oke, jadi ini incorrect
Kenapa? Karena ini bukan had, tapi ini has. Tidak boleh. Harusnya dia cukup jadi ada if di sini. If he has-nya di sini ya. Oke. Jadi kalimatnya sebaiknya seperti ini. If he has enough vacation days left this year, he will take 2 full weeks off in December. Gitu ya. Tidak boleh di-inverted karena dia has. Oke, hanya 3 yang boleh tadi inverted. Had, were, dan should ya. Oke, kita lanjut ke number 4. Had we been informed, ini inform, id-nya harus disatukan ya. Informed of the decision, we might have had something to say about it. Nah, benar ya ini kalimatnya, dia had boleh di-inverted, beda kalau has tadi tidak boleh. Had boleh di-inverted, ini auxiliary-nya di depan, subject. Subjeknya kita punya we, dan been ini sebagai verb ya. Oke, been informed ya, lebih tepatnya been informed ini sebagai verbnya, main verbnya. Udah benar ya. Oke, ditukar posisinya di depan subject had-nya ya. Ini correct sentence. Kita lihat number 5. I would like to know, could you help me pack these boxes? Ini dari bunyinya aja udah nggak benar ya. Oke, kita lihat di sini kemungkinan ini adalah kalimat inverted. Could you help me pack these boxes? Nah, kalaupun dia mau inverted itu, maka dia tidak boleh ada could. Could itu tidak bisa di-inverted. Ingat, ada 3 yang bisa di conditional itu boleh di-inverted tadi apa? Had, were, dan should. Could tidak termasuk. Jadi harusnya could-nya itu posisinya di sini, balik lagi ke setelah you, kemudian ada if. Ya. Oke, jadi kalimatnya seperti ini. Akan lebih sempurna, maknanya akan lebih baik, kalimatnya menjadi seperti ini. I would like to know if you could di sini ya, if you could help me pack these boxes. Aku ingin tahu kalau kamu bisa bantu aku nge-pack kotak-kotak ini enggak, atau ngebungkusin kotak-kotak ini enggak gitu mungkin ya. Dia minta tolong nih artinya ya. Tapi ini kalimat yang incorrect karena could tidak bisa di inverted dalam conditionals. Oke, kita lihat nomor selanjutnya. If he would have been in big trouble had not he remember the assignments at the last minute. Oke, nah di sini problemnya udah ketahuan ya. Di sini adalah conditional sentence-nya di sini ya. Conditional sentence-nya di sini. Kalimat conditionalnya yang ini ya, dari had. Nah, ini betul bahwa had itu bisa di-inverted, sudah betul, tapi yang masalahnya itu adalah kata not-nya. Kalau dia dalam bentuk negatif, not-nya itu tetap setelah subjeknya. Ini subjeknya ya, he sebagai subjek. Oke, ini sebagai subjek, had-nya sebagai auxiliary. Oke, remember ini sebagai kata kerja utamanya, main verb-nya ya. Jadi not-nya itu tetap setelah subjek, yang diputar ke depan itu cukup auxiliary-nya saja. Jadi kalimatnya akan lebih baik seperti ini. If he would have been in big trouble, had he not remember the assignment at the last minute. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kalimat incorrect karena posisi not-nya itu. Ya, yang hanya diputar ke depan, yang di-invert itu hanya auxiliary-nya atau kata kerjanya. Not tetap setelah subjeknya ya. Oke, kita lihat number 7. If your friends come to visit, ini come ya. Ini come, oke. If your friends come to visit, will they stay in a hotel or at your house? Oke, di sini number 7. Number 7 kita lihat dia. If your friends come to visit. Oke, jadi ini adalah kalimat yang tidak mengalami inverted ya. Conditional, kalimat conditionalnya, maksudnya kalimat conditionalnya tidak di invert ya. Ini kalimat conditionalnya saya tandain di sini conditionalnya. Oke, ada if, your friends itu sebagai subjek, come itu sebagai verb. Sudah benar, ini
conditional yang tidak di inverted, ada subject dan ada verb ya. Ini ada conditionalnya, if-nya tidak dihilangkan. Oke. Nah, yang mengalami inverted itu adalah kalimat kedua ini ya, klausa kedua ini ya. Yang ini yang mengalami inverted. Dia mengalami inverted itu karena dia merupakan kalimat tanya. Oke, kalimat tanya boleh mengalami inverted. Oke, will-nya di depan sini, auxiliary-nya. Dia bertanya. Ini auxiliary-nya ya. Ini subject. Oke, verb. Oke, kalimat inverted bisa ditemukan di dalam kalimat tanya ya. Oke, will-nya ditaruh depan ya. Nah, untuk conditionalnya tidak mengalami inverted, oke? Dan ini kalimat benar, correct. Number 8, he might be a little more successful today. Was he a little more willing to do some hard work? Oke, number 8 itu harusnya bukan was ya. Di sini harusnya dia were. Oke, were, bukan was. Kenapa? Karena kan he itu pasangannya was, she, he, it itu was. Iya betul, dalam simple past begitu. He, she, it itu was. Tapi dalam conditional, he itu tidak pakai lagi, was itu tidak dipakai. Untuk pengandaian yang unreal itu tidak lagi dipakai was-nya. Semuanya pakai were ya. Oke. Jadi kita ubah menjadi, jadi ini harusnya kita ubah jadi were. Were he a little more willing to do some hard work ya. Ini incorrect karena verbnya ini harusnya were ya. Okay, number 9. Should you ever visit this town again, I would be delighted to show you around. Ini secara bunyi aja sudah benar ya kedengarannya. Ya, benar ya, ini punya subject. Should ini adalah auxiliary yang sudah di-inverted, makanya posisinya di depan. Ever visit sebagai verbnya ya. Dan di sini, should you ever visit this town again, ini merupakan kalimat conditional, kalimat pengandaian. I would be, ini klausa kedua ya, I would be delighted to show you around. This one is correct ya, correct sentence. Let's see number 10. Do you think that she would give the speech were she asked to do so? Number 10, kita lihat di sini, ini adalah kalimat tanya ya, kita punya tanda tanya. Ingat ya kalau kalimat tanya itu memang mengalami inverted. Ini kita punya contoh pertama ada do, ini adalah auxiliary-nya. Dan you ini sebagai subjeknya. Think ini sebagai verbnya. Ya, karena dia bertanya malah dia mengalami inverted. Think that she would give the speech. Nah, ternyata di sini dia punya lagi klausa. Di sini ada klausa lagi nih. That she would give the speech where she asked to do so. Nah, disinilah speech-nya ya. Maksudnya disinilah inverted-nya yang kedua atau conditional-nya. Di sini conditional dan mengalami inverted-nya ya. Kita lihat were itu sebagai auxiliary-nya. If-nya sudah hilang ya. She itu sebagai subjeknya dan as itu sebagai ini sebagai verb, main verb-nya ya. She would give the speech ini juga klausa. Ini klausa berikutnya ya. Jadi sebenarnya ada tiga klausa. Yang mengalami inverted nih yang ini ya. Conditional yang invertednya yang ini, sedangkan yang ini mengalami inverted karena dia kalimat tanya. Ini kalimat yang benar ya, correct sentence. Itu saja pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.